ini materi kita. Maaf saya banyak ketinggalan. Ini materi yang ingin saya sampaikan di hari ini adalah materi tentang administrasi ya, administrasi dalam pekerjaan yang bisa saja nanti akan Anda hadapi nanti di dunia kerja. Nah, namanya adalah SWMS ya, atau Safe Work Method Statement, dan JSA atau kita sebut dengan Job Safety Analysis. Biasanya singkatannya pendek ya, biasanya cuma method statement. Biasanya yang diminta method statement dan JSA. Cuma itu aja. Jadi nggak safe work method statement nggak panjang. Biasanya yang diminta di lapangan hanya method statement dan JSA ya. Nah, di sini apa aja sih, dokumen apa aja sih di sini yang harus disiapkan? Jadi si method statement ini adalah work method ya. Di sini dijelaskan bagaimana suatu pekerjaan akan dilakukan dengan aman ya, termasuk identifikasi bahaya, kontrol risiko, dan prosedur kerja. Lalu yang kedua, biasanya ini satu paket ya, work method statement sama JSA ini. Nah, tapi kalau JSA ini proses sistematis untuk mengidentifikasi bahaya dari tiap langkah pekerjaan. Ya, ini lebih ke analisis potensi bahaya yang bisa terjadi. Dokumennya seperti apa? Ya, ini contoh mana ya? Nah, ini contoh misalkan method statement untuk pengecoran beton ya. Nah, ini ya metode statementnya kurang lebih seperti ini. Misalkan ini hanya contoh ya. Jadi deskripsi pekerjaannya apa, lalu identifikasi bahayanya apa aja, di sini dijelaskan. Ya. Nah, oke. Lalu di tanda tangan. Nah, ini adalah method statement. Jadi sebenarnya tidak terlalu rumit, tapi kalau memang pekerjaannya sedikit complicated, nah ini biasanya harus disertai dengan gambar ya, harus disertai dengan gambar-gambar gitu ya. Oke, next ada juga namanya JSA. Nah, ini contoh JSA untuk pekerjaan pengelasan. Yang dilas adalah pipa gas dengan ukuran 8 inch. Ya, pipanya pipa gas nih, rawan meledak. Nah, maka harus sebelum dilakukan pekerjaan, kita harus ajukan dulu identifikasi bahaya yang bisa saja terjadi ya. Pertama, adanya gas yang mudah terbakar, lalu identifikasinya kayak gimana, lalu untuk mengendalikannya apa aja nih yang harus dilakukan. Ini dijelaskan di dokumen ini. Nah, ini namanya job safety analysis ya. Ini adalah pengendalian risikonya. Lalu next, ini adalah contoh format resmi ya. Ini contoh untuk format resmi untuk job safety analysis ya. Nah, ini setiap project beda-beda formatnya. Ini adalah contoh SWMS untuk pekerjaan di mana ini? Enggak jelas sih, cuma format aja. Nah, ini adalah contoh SWMS. Contoh misalkan di sini ada misalkan set operation, induction, bla 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 ini ya. Ini potensi-potensi bahayanya dijelaskan semuanya di sini. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang biasanya sih migas ya. Jadi pekerjaan migas, sebelum kita melakukan pekerjaan ya, kita wajib melakukan proposal ya, method statement. Ini sejenis proposal ya. Proposal, method statement ya, dan JSA atau job safety analysis. Nah, setelah proposal ini disetujui, baru kita
lakukan PTW atau permit to work. Nah, permit to work. Nah, ini kalau si method statement seperti sudah saya jelaskan, formatnya beda-beda setiap project. Ini hanya salah satu formatnya. Lalu pada beberapa pekerjaan selalu diminta mengenai gambar kerja, ya, ilustrasi pekerjaan itu gimana akan dimulai, ya. Nah, ini adalah method statement. Oke. Lalu dokumen yang kedua yang diperlukan ketika kita akan melakukan pekerjaan di area-area yang spesial, yaitu permit to work, ya. Permit to work. Oke, sebentar saya share. Permit to work. Nah, ya. Oke. Permit to work itu apa aja, ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa permit itu adalah berupa perizinan, ya, atau secara bahasa ya kulonuwun gitu ya, bahwa kita akan melakukan pekerjaan nih, tapi semuanya bersifat administratif, ya. Oke, jadi perizinan kerja formal yang digunakan untuk mengendalikan pekerjaan beresiko tinggi di proyek konstruksi maupun migas, ya. Di sini dengan sistem permit to work ini kita bisa pastikan bahwa pekerjaan itu, ya, hanya dilakukan setelah bahaya diketahui, ya, lalu ada mitigasi yang diterapkan, ya, dan izin kerja diberikan oleh otoritas yang berwenang, ya. Ya, di sini biasanya otoritasnya diberikan oleh Menkon, ya. Menkon itu adalah kontraktor utama. Lalu struktur organisasinya seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini. Hierarki yang di atas ada yang namanya owner, ya. Ini adalah owner atau pemilik project. Ini adalah owner, pemilik project. Lalu ada MK. Nah, MK ini adalah manajemen konstruksi yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Menkon. Lalu ada Menkon itu sendiri. Nah, ini adalah kontraktor utama. Kontraktor utama. Ini merupakan kontraktor besar yang memiliki kontrak sebuah pekerjaan. Oke. Lalu si Menkon ini jarang mengerjakan keseluruhan pekerjaannya secara langsung, ya. Nah, pekerjaan-pekerjaannya biasanya dikerjakan oleh subkon, ya. Oleh subkon, ya. Oleh subkon. Misalkan pekerjaan pondasi oleh subkon akset. Contoh, akset. Subkon untuk jalan misalkan dikerjakan oleh NRCA. Atau gedung A, gedung B dikerjakan oleh Total. Lalu gedung C dikerjakan oleh misalkan Adi. Nah, oke. Ya. Nah, ini subkon ini adalah kontraktor yang mengerjakan pekerjaan yang diberikan Menkon secara langsung, ya. Oke. Next. Nah, biasanya sebelum pekerjaan dimulai, ya. Nah, karena si subkon ini sudah menerima proyek yang diberikan oleh Menkon, dia udah dapat SPK. Nah, maka dia akan melakukan pekerjaannya. Nah, tetapi sebelum melakukan pekerjaan, dia harus mengirimkan proposal JSA dan MS atau method statement, ya. Nah, apabila JSA-nya sudah disetujui, maka sudah oke, baru dia kirim yang namanya permit to work. PTW, permit to work. Nah, permit to work ini dia udah teknis. Jadi pekerjaannya apa aja nih yang akan dikerjakan. Ini kita sebut dengan PTW atau permit to work.
Apa aja sih jenis-jenis permit to work? Pertama, ada yang namanya hot work permit, ya. Nah, hot work permit ini diajukan apabila pekerjaan yang akan kita kerjakan ini menghasilkan panas, ya, menghasilkan panas atau percikan api. Contoh, ada pengelasan, ada pemotongan pakai blender, ya, dan pekerjaan besi lainnya. Nah, ini permit yang harus diajukan berupa hot work permit karena pekerjaan yang akan kita kerjakan menghasilkan panas. Lalu next ada juga pekerjaan confined space, ya. Nah, contoh di sini ditujukan untuk pekerjaan untuk area terbatas. Misalkan areanya sempit nih, orang tuh harus tiarap, ya, harus sambil tiduran, pegang obeng atau ngelas dengan kondisi yang aneh atau mesti sambil jongkok, areanya susah, ya. Nah, ini ada yang namanya confined space entry permit. Jadi ada permitnya, perizinan bahwa kita akan melakukan pekerjaan untuk area yang terbatas, area-area yang susah, ya. Oke, next, selain itu juga ada juga yang namanya excavation permit, ya. Jadi misalkan dalam skup kerjaan kita akan melakukan pekerjaan galian, ya. Nah, sebelum melakukan pekerjaan galian ini kita harus ajukan yang namanya excavation permit, ya. Di sini diajukan ke Menkon, ya, diajukan ke Menkon. Nah, ini contohnya kita pekerjaan pondasi nih, ya, bakalan banyak ngegali. Kita ajukan permit ke Menkon, misalkan Menkonnya ada Marubeni, misal, ya, Marubeni nih yang punya apa gas atau minyak gitu, ya. Ini diajukan perizinan nih sama si Akset ke Menkon, ke Marubeni. Pak, saya mau mengajukan penggalian atau excavation. Nah, diceklah area mana yang akan digali, ya, dicek ada sesuatu enggak nih pada tanah yang digali ini, divalidasi oleh si Menkon. Oke. Apabila tidak ada kendala, tidak ada halangan, maka si permitnya bisa disetujui dan si subkon pondasi ini bisa mulai pekerjaan. Nah, ini adalah permit flow dari pengajuan permit, ya. Ada juga permit electrical work, misalkan ini kerjanya rawan kesetrum nih, ya. Kita akan matiin panel atau apa. Ini ada electrical work permit. Oke, next ada juga radiography permit, ya. Misalkan kita akan melakukan NDT, ya, non destructive test. Ini karena NDT ini akan melakukan semacam ronsen pada sebuah pipa, ya, dan ada sinyal radioaktif juga, maka harus dilakukan juga namanya permit, ya. Alurnya kayak gimana, ya? Jadi pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa kita harus mengajukan yang namanya work method atau risk assessment. Ini yang paling pertama, ya. Nah, setelah ini disetujui, method statementnya sudah oke, risk assessmentnya sudah disetujui, metodenya sudah aman, baru kita melakukan request permit, ya, sebelum pekerjaan dimulai. Ya, jangan sekali-kali pekerja sudah onsite, kita mengajukan permit to work berbarengan dengan pekerjaan onsite. Mending kalau di ACC, tapi kalau nggak di ACC maka siap-siap kita membayar pekerja untuk diam, ya. Oke. Nah, ini setelah PTW-nya diajukan, ya, lalu direview oleh supervisor dan HSE lapangan, ya.
supervisor dan HSE lapangan. Oke. Nah, kalau pekerjaannya seperti ini ya. Nah, kalau si struktur organisasinya seperti ini, maka si Menkon biasanya dia akan mengirim orang untuk mengawasi nih. Biasanya sepasang. Di sini ada tim engineer, ada HSE sepaket nih ke setiap subkon. Engineer sama HSE. Ini sama engineer sama HSE. Terus samanya. Jadi setiap subkon ada yang ngemonitor, ada yang PIC dari si Menkon. Oke, nah lalu si permitnya sudah direview nih sama engineer sama si HSE-nya. Sudah diperiksa, sudah dicek. Oh, di sini mau ngegali, tapi dicek dulu ya ada kabel apa enggak nih di bawah. Nah, kalau sudah oke, ditanda tangan oleh supervisor sama si HSE itu. Lalu baru si PTW ini diajukan ke Menkon ya. Di sini Menkonnya taruh, misalkan Menkonnya ada di mana ini. Nah, misalkan Menkonnya ini si engineer sama HSE-nya sudah oke, misalkan. Ini sudah oke nih. Dari subkon ke HSE, ini direview dulu dokumennya. Sudah oke apa enggak? Oke, sudah. Kalau belum oke, berarti harus direview kembali nih sampai disetujui. Nah, setelah disetujui baru kita lanjut tahapan ke Menkon. Ya, jadi setelah disetujui sama tim di lapangan, baru kita lanjut ke Menkon. Nah, di sini kita kembali ke Menkon. Nah, di Menkon direview kembali. Ini pekerjaan ini tabrakan nggak nih sama kerjaan yang lain? Metode statementnya sesuai apa enggak? Nah, apabila sesuai, baru si permit itu bisa di-sign, di-approve. Nah, setelah di-approve, baru kembali ke subkon untuk dikerjakan. Nah, ini adalah flow dari pengajuan permit. Apabila si permitnya sudah disetujui sama si Menkon, baru pekerjaan itu bisa dieksekusi. Ya, di sini otoritas yang menyetujui pekerjaan itu ada di site manager atau project manager ya. Jadi sudah level atas nih ya. Oke, nih. Nah, lalu setelah disetujui, baru si tim HSE ini bertugas untuk mengawasi pekerjaan yang diajukan sudah sesuai apa enggak nih, ya kan? Misalkan pekerjaannya code work, benar-benar code work enggak yang dikerjakan, atau ada pekerjaan yang lain. Nah, baru dicek oleh si engineer sama si HSE ini. Next. Lalu secara sederhana flow-nya seperti ini ya. Di request dulu. Request ya. Kita sebagai subkon request ke si HSE lapangan. Nah, setelah itu di review. Setelah di review kita sudah oke, kita lanjut ke otoritas. Dalam hal ini adalah Menkon atau si site manajernya. Nah, baru kalau dari site manager sudah oke, kita lanjut untuk mengeksekusi pekerjaan. Oke, lalu setelah dieksekusi, baru pekerjaan ini dimonitor. Dimonitor sampai selesai, sampai si permitnya expire. Kalau expire berarti sudah close. Ya, biasanya close-nya 1 minggu. Nah, kalau udah 1 minggu berarti kerjanya belum selesai nih. Berarti kita harus mengajukan request lagi. Jadi setiap minggu harus ada pembaharuan dari permit-permit yang diajukan. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh. Misalkan
Ini aja langsung. Nah, ini adalah contoh untuk permit codework ya. Nah, contoh kita mau ini Pak, misalkan mau bikin ngegali nih tapi manual. Nah, ngegali tapi manual, tapi kita nggak perlu excavation permit ya, soalnya ngegalinya cuma pakai cangkul. Nah, maka permitnya berupa codework permit. Misalkan kita akan galian pondasi galian pondasi telapak. Nah, ini dijelaskan di sini ya. Pekerjaannya dimulai kapan? Tulis di sini misalkan pekerjaannya mulai di 3 Februari. Misalkan 3 Februari. Sampai kapan? Sampai 10 Februari. Nah, ini lalu permit ini berhubungan sama permit lain apa enggak nih? Oh, misalkan ada pekerjaan excavation yang pakai ekskavator. Nomor permitnya berapa? Ditulis berapa. Lalu supervisor yang bertanggung jawabnya siapa? Misalkan Joni. Tulis di sini lalu di tanda tangan. Oke, nah setelah ini diisi semuanya, dicek di form ini ada beberapa checklistan ya. Apakah potensi-potensi bahaya apa aja yang mungkin terjadi di lapangan di sini ya. Jadi di checklist semuanya. Apabila misalkan di sini fall from height berarti dia jatuh dari ketinggian. Lah, kita kan cuma ngegali doang, masa nggak ada naik-naik. Berarti ini nggak bakalan mungkin nih terjadi fall from height ya. Maka ini nggak perlu di checklist ya. Oke. Nah, ini setelah ini dibuat lalu kita ajukan ke engineer lapangan dan HSE lapangan ya. Nah, ditulis di sini misalkan HSE area lapangannya Edward. Nah, ininya HSE-nya siapa namanya? Zainal. Lalu desain tanda tangan. Nah, karena pekerjaannya dimulai pada tanggal 3 Februari, contoh 3 Februari, maka permit ini harus diajukan sebelum pekerjaan itu dimulai. Ya. Makanya di sini harus diajukan pada sekitar 30 Januari. Nah, ini setelah si tim di lapangannya setuju, ya. Nah, baru kita ajukan ke Menkon. Misalkan Menkonnya namanya Mr. Ju. Nah, dari Jepang. Nah, tanda tangan. Sama nih tanggalnya 30 Januari. Nah, oke, berarti pada pekerjaan ini secara legal, secara aspek legal pekerjaan itu sudah disetujui ya. Maka pada tanggal 3 Februari kita bisa mulai melakukan pekerjaan. Nah, setelah pekerjaan ini disetujui, baru deh ya kita harus validasi setiap hari. Misalnya ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini divalidasi setiap hari. Nah, ini yang supervisor dari subkonnya tanda tangan, lalu engineer lapangan dari menkonnya tanda tangan, lalu HSE di lapangannya juga tanda tangan. Ini divalidasi setiap hari. Ya, misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semuanya harus tanda tangan divalidasi setiap hari. Nah, ini adalah contoh dari permit untuk code work. Jadi code work permit. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo?
Pak, kalau bedanya Hira DC sama JSA itu apa ya? Secara penggunaannya itu di saat apa? Hira DC. Halo? Siapa Hira DC? Haira DC itu maaf saya lupa materi beberapa pertemuan kemarin ya. Saya lupa. Maaf. Maaf saya lupa. Ini di sini permit ini adalah otoritas bahwa pekerjaan kita secara aspek legal boleh dikerjakan. Dalam artian sekalipun terjadi insiden, sekalipun terjadi sesuatu yang di luar dugaan, ini pekerjaan ini adalah legal gitu. Maka pekerjaan ini dilindungi oleh hukum gitu. Kalau Haira DC, siapa tadi yang nanya? Maaf, Saya Pak. Pak. Saya lupa nih, saya harus buka materi-materi yang lama gitu. Soalnya saya basicnya bukan di HSE, saya basicnya di engineering. Jadi nggak begitu mendalami. Tapi kalau urusan permit seperti ini, kebetulan dulu saya eh, pernah jadi salah satu timnya di sini. Jadi paham gitu bagaimana proses dari flow-nya permit ini bekerja. Gitu Reva. Saya sering dengar sih ada Hira DC, ada JSA. Saya Ada baca-baca sih JSA, ada keduanya HRDC. mirip-mirip. Mirip-mirip. Pengen tahu lebih detailnya gitu. Jadi saya HRDC saya lupa ya. Cuman yang sering diminta oleh project itu biasanya 2 ya. Yaitu ada method statement atau MS ya sama JSA. Nah, method statement ini ya kita jabarkan pekerjaan kita apa aja. Misalkan kita akan masang roofing ini di sini. Nah, kita akan masang roofing ini, Pak. Cara kita supaya meyakinkan Menkon bahwa pekerjaan kita aman tuh gimana ya. Nah, ini dijelaskan, oh ini pakai safety lifeline di sini, Pak. Nah, jadi setiap manpower pakai yang namanya safety body harness, lalu dicantolkan ke dalam lifeline ya, atau safety line di sini, Pak. Jadi ada sling kecil yang dipasang sepanjang roofing. Nah, ini adalah method statement. Atau misalkan method statementnya, oh kita ada speed tank, Pak, supaya tidak terkontaminasi E. coli. Nah, speed tanknya kita pakai yang namanya biotech. Nah, ini termasuk ke dalam method statement. Nah, lalu ada JSA. Nah, JSA ini job safety analysis. Nah, di sini dijelaskan ketika masang roofing ya, misalkan potensi bahayanya apa? Potensinya apa? Jatuh. Nah, mitigasinya seperti apa? Oh, safety line. Lalu ada ini apa namanya? Lalu ada pengawasnya. Misalkan di sini ada apa namanya? Watcher yang bertugas awas jangan sampai ke pinggir, yang bertugas mengawasi si tenaga kerja yang lagi di atas. Kayak gitu. Ini metode ini kita sebut dengan job safety analysis. Jadi dianalisis potensi bahaya yang terjadi apa aja, lalu mitigasinya seperti apa. Kayak gitu ya, mengenai metode statement dan JSA. Kayak gitu mungkin Reva. Nah, next, selain code work permit ya, ada juga yang namanya hot work permit. Nah, biasanya ini sepasang nih, hot work sama code work ya, karena misalkan saya cuma masang baja ringan ya, nih, nggak ada kerjaan yang aneh-aneh, cuma masang baja ringan, berarti masuknya code work, soalnya kan nggak ada ngelas. Nah, tapi karena baja ringan itu kadang-kadang harus motong pakai gerinda, kadang-kadang kalau memang perlu dilas, nah makanya sepasang. Jadi selain ketika kita propose code work permit, kita sebaiknya juga propose yang namanya hot work permit.
Nah, hot work permit ini ya sama ya, ada jenis pekerjaannya apa aja, dijelaskan di sini semuanya, ya. Tapi di sini harus ada yang namanya fire watcher, ya. Fire watcher tuh orang yang bertugas nyiram kalau memang terjadi kebakaran, ya. Jadi ngawasin tukang las, ya. Tukang las namanya siapa nih? Si fire watchernya, misalkan Zaki. Nah, Zaki. Nah, ini fire watcher ini harus merupakan orang yang bersertifikat K3 nih, ya. Zaki. Nah, ini harus bersertifikat, ya, sertifikat. Nah, ditulis nomor sertifikatnya berapa, baru ditandatangan. Dan si sertifikat ini harus dilampirkan ketika kita melakukan request permit hot work. Gitu ya. Sebegitu protektifnya pekerjaan ini, ya. Nah, ini sama, ada engineer di lapangan yang approve, lalu ada HSE lapangan yang approve, baru project manager yang approve dan divalidasi setiap hari. Nah, karena di sini mulainya hari Senin, nah biasanya hari Senin nih, sini Jumat, ya. Nah, si permit ini harus kita perbaharui setiap hari Jumat. Ya, hari Jumat ini kita harus bikin format baru, ya. Disetujui di hari Jumat supaya di hari Senin berikutnya kita bisa mulai kerja. Karena kalau kita propose hari Senin untuk kerja di hari Senin, ya mending kalau di approve. Tapi kalau nggak di approve, bisa jadi tenaga kerja kita nggak bisa kerja atau di terminate sama si yang namanya tim di lapangan. Ya. Nah, ini adalah contoh permit untuk hot work atau pekerjaan panas. Oke. Lalu ada juga network permit. Nah, contoh di sini, pekerjaan kita lagi nanggung nih. Ya, kita progresnya udah 95%. Tinggal 5% lagi. Tapi waktunya sudah jam 5. Sudah jam 5 sore. Gimana? Sementara secara jam kerja di sana dibatasi sampai jam 5 nih, nggak boleh lebih. Nah, maka kita harus propose yang namanya night work permit, ya, untuk mengajar 5% ini, ya. 5% ini gimana caranya? Nah, maka kita pada hari itu juga sore-sore kita harus mengajukan permit untuk melakukan pekerjaan di malam hari. Nah, di sini dijelaskan kita melakukan pekerjaan di malam hari, penerangannya sudah siap apa enggak, ya. Misalkan kalau penerangannya udah siap, lampunya ada berapa, ya. Lampunya ada berapa, terus lampunya pakai apa, pakai genset atau pakai apa. Kalau pakai genset, bahan bakarnya cukup apa enggak nih sampai jam 10 sampai 12 malam. Nah, ini harus tertuang di sini semuanya. Dan ini sama, proposalnya harus disetujui sampai dengan project manager. PM ini harus disetujui sampai project manager. Nah, ini kalau si code work, hot work ini, permit ini bisa kita propose setiap minggu. Nah, tapi kalau night work ini kita propose insidental. Jadi ketika pekerjaan ini harus kita selesaikan malam ini juga. Hanya ini jarang diajukan. Ya, nah ini adalah night work permit. Next ada lagi permit yang lain adalah lifting work, ya. Nah, lifting work ini cukup complicated biasanya, tapi di beberapa project complicated, di beberapa project memang tidak terlalu, ya. Nah, di sini contoh kita akan melakukan lifting, pekerjaan angkat-angkat, ya, pada sebuah project, ya. Di sini dijelaskan, di sini kita liftingnya mulai kapan. Misalkan 1 minggu nih, sama 3 Februari sampai dengan 10 Februari. Ya, dijelaskan kita liftingnya kategori berapa. Level 1, level 2 apa level 3. Ya, misalkan
ringan nih, masih 0 sampai 5 ton, maka kita level 1. Oke. Kalau menengah kita ada di level 2. Kalau menengah kita 5 sampai 20 ton, berarti kita ada di level 2, ya. Nah, ini setiap level approval-nya beda-beda nih, ya. Kalau level 1 cukup project manager di lokasi, tapi kalau level 2 harus ke head office, ya. Ini tapi tergantung ya, setiap project mungkin bisa berbeda. Oke, next ini adalah untuk lifting. Nah, lalu kita untuk pekerjaan lifting kita harus mempunyai yang namanya lifting engineer atau supervisor lifting supervisor. Lifting supervisor. Lifting supervisor. Lifting SPV. Nah, ini merupakan rigger ya atau supervisor yang sudah bersertifikat. Ya, sertifikatnya sertifikat Depnaker. Lifting dari Depnaker. Depnaker. Ini berupa kalau silo udah jelas ya harus aktif. Nah, tapi si lifting supervisornya juga harus bersertifikat. Nah, ini untuk lifting sama semuanya, liftingnya mulai kapan diajukan ya, lalu divalidasi setiap hari. Nah, lalu setiap barang esensial yang akan kita angkat, misalkan kita akan angkat girder nih. Kita angkat girder ya. Kita pakai kren berapa ton? Krennya kapasitasnya 100 ton. Lalu pekerjaannya apa? Ini lifting girder. Ini dijelaskan semuanya. Krennya kapasitasnya berapa ton? Lalu panjang outriggernya berapa meter? Outriggernya. Lalu kita pakai main block atau auxiliary block. Nah, ini kita girder bisa 10 ton sendirian. Masa iya pakai auxiliary? Jadi di kren itu ada 2. Ada yang auxiliary yang kecil, lalu ada gantungan yang kecil, ada gantungan yang besar. Nah, kalau kita pakai gantungan yang besar, maka kita lingkari main block. Kapasitasnya berapa ton? Misalkan kapasitasnya 150 ton. Nah, ini dijelaskan semuanya. Counterweightnya pakai berapa ton? Nah, ini. Nah, biasanya di kren suka ada belakangnya, ada buntutnya. Nah, ini biasanya besi solid. Outriggernya, counterweightnya berapa ton? Oh, 50 ton nih outriggernya. Nah, counterweightnya 50 ton dipasang semuanya. Panjang boomnya berapa meter? Contoh di sini 19 meter ditulis. Lalu lifting capacity krennya berapa? Nah, ini kita lihat di namanya load chart. Nah, ini kita lihat merek si krennya apa, kapasitasnya berapa, tipenya berapa. Setiap kren ada yang namanya load chart. Ya. Di sini panjang boomnya. Ini boom. Ini radius kerja. Radius kerjanya berapa ada di sini dijelaskan. Dan di sini adalah kapasitasnya. Biasanya di sini misalkan kapasitasnya 12 ton nih. Nah, ini dijelaskan semuanya. Working radiusnya berapa meter? Taruh di sini 9 meter. Yang diangkat sampai berapa meter? Cuma 4 meter, Pak. Nah, kita tulis di sini 4 meter. Ya. Nah, ini semuanya dijelaskan semuanya. Sampai dengan lifting gearnya. Contoh si sekelnya. Sekelnya berapa, kapasitas berapa ton? Ya, lalu si pakai webbing apa pakai sling? Lalu si kita ngangkat girder kayak gini nih. Nah, kayak gini nih, ini girdernya. Ini berapa derajat nih di sini? Ini berapa derajat? Lalu tension faktornya berapa, dijelaskan semuanya di sini. Setelah ini oke, hitung-hitungannya oke semuanya, baru kita mempropos untuk pekerjaan lifting. Nah, setelah pekerjaan lifting ini oke, baru kita bisa eksekusi. Ini liftingnya mau kapan, ya?
Lalu si tenaga kerjanya siapnya kapan. Jadi pekerjaan ini harus kita rencanakan jauh hari sebelum pekerjaan itu akan dimulai. Nah, ini adalah namanya lifting plan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Bingung ya? Bingung. Oke, udah malam. Jadi ini adalah beberapa permit ya. Jadi yang mungkin ya akan Anda hadapi di sebuah project. Ya, ini adalah contoh sulitnya ya. Contoh sulitnya kayak gini. Yang lebih sulit dari ini banyak, yang lebih ketat dari ini banyak, dan yang lebih mudah dari ini juga banyak, tergantung projectnya. Ada yang safety-nya ketat, ada yang safety-nya longgar. Jadi setiap project itu nggak bisa kita samain ya. Jadi kadang-kadang kita harus bisa beradaptasi ini. Untuk project yang safety-nya ketat, kita harus gimana? Nah, ini sebagai bahan bahwa ada loh project yang kayak gini ya, yang safety-nya ketat ya. Tapi dengan metode seperti ini kita bisa pastikan bahwa kita bekerja dengan aman, legal, dan dilindungi oleh hukum. Oke. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian aja. Sebetulnya saya ingin simulasi bikin lifting plan, tapi mungkin di minggu depan aja ya, karena sudah malam. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.